Astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqala Allah azza wa jalla inna akramakum indallahi atqakum. Fa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak para sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya soal kebaikan. Tapi ada satu sahabat, dia tidak bertanya soal kebaikan, tapi dia bertanya soal keburukan. Dialah Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Ketika Hudzaifah ibnul Yaman ditanya, kenapa ketika manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam soal kebaikan, Anda bertanya soal keburukan? Maka Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, makhafatan an yudrikani, karena takut kalau seandainya aku tidak mengenal keburukan, keburukan itu akan menimpa diriku. Begitulah seorang bijak mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man lam ya'rifu syarra minal khairi fa waqa'a fi. Aku mengenal keburukan bukan untuk diamalkan, tapi aku mengenal keburukan biar mudah untuk ditinggalkan. Karena siapa yang tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, boleh jadi mungkin dia terjerumus kepada keduanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada khutbah kali ini kita akan menjelaskan tentang manusia-manusia yang mereka terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Celakanya, terkadang di antara mereka melaksanakan salat, mereka berpuasa, sebagian mereka melakukan sedekah, membaca Al-Quran, berzikir dan begitu seterusnya. Tapi mereka menjadi manusia-manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan sebuah dosa apabila didahului dengan laknat Allah Subhanahu wa taala, maka dosa itu termasuk dari dosa-dosa besar, minal kabair. Dan arti laknat itu artinya seseorang dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan didekatkan dengan azabnya. Tentu ini di akhirat. Dan di dunia orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dijauhkan dari berkah.
dijauhkan dari kebaikan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu ruginya orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam beberapa riwayat tentang orang-orang yang dilaknat ini. Yang pertama disebutkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, di mana Ali radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man dhabaha li ghairillah wa la'anallahu man awa muhditha wa la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah melaknat orang-orang yang melindungi para pelaku kejahatan, dan Allah melaknat orang-orang yang menggeser-geser batas tanah orang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut 4 kelompok orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melaknat kedua orang tuanya, baik dia melaknat secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung tentu kita ma'ruf, seorang anak mencaci maki orang tuanya, menghina orang tuanya, merendahkan orang tuanya. Tapi secara tidak langsung maksudnya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang melaknat orang tua orang lain, kemudian keluarganya tidak terima dengan laknatan kita, akhirnya dia melaknat orang tua kita. Jadi kita merendahkan orang tua orang lain, kemudian anak-anaknya tidak terima, kemudian melaknat orang tua kita. Itu sama dengan kita melaknat orang tua kita lewat lisan orang lain disebabkan kita. Maka anak-anak yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man la'ana walidayhi, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan ingat bahwa orang yang melaknat, maka laknat ini akan melesat ke langit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pintu-pintu langit akan tertutup, kemudian laknat ini akan kembali ke bumi, dan pintu-pintu bumi akan tertutup, kemudian laknat akan ke kiri dan ke kanan, dan semuanya tertutup, kemudian akan kembali kepada orang yang melaknatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menyembelih adalah sebuah ibadah, tidak boleh diberikan kepada selain daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, sesungguhnya salatku dan penyembelihanku alias korbanku, hidup dan matiku hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak, siapapun yang menyembelih bukan karena Allah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kaum muslimin yang mereka menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembelih untuk pepohonan, mereka menyembelih untuk lembah-lembah dan lautan, mereka menyembelih untuk jin, seperti yang dilakukan para dukun dan paranormal. Maka semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, la'anallah man awa muhditha, Allah melaknat orang-orang yang melindungi kejahatan.
Maka saya nasihatkan dari sini, Anda yang berprofesi sebagai pengacara, hati-hati. Terkadang pengacara ini ketika mendapatkan klien, dia tahu kliennya jahat, dia yang bersalah, dia yang melakukan kefasikan, tapi demi uang dia melindungi, terkadang atas nama hukum. Maka Nabi SAW mengatakan, la'anallah man awa muhditha. Allah melaknat orang-orang yang melindungi orang jahat. Kemudian yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, la'anallah man ghayyara manaral arda. Allah melaknat orang-orang yang menggeser-geser patok atau pembatas-pembatas tanah milik orang lain. Kalau seandainya menggeser tanah saja, mungkin tanah kita ditambah 1 jengkal tanah orang lain atau 2 jengkal tanah orang lain, itu akan dikalungkan 7 lapis bumi yang kita ambil. Macam mana orang yang mengambil tanah 1 kapling, 2 kapling, 1 hektar, 2 hektar? Maka Nabi SAW mengatakan, la'anallah man ghayyara manara arda. Maka Allah melaknat orang-orang yang mereka merubah-rubah batas tanah. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi SAW, la'anallahu sab'atan min khalqihi min fawqi sab'is samawat. Allah melaknat 7 kelompok dari makhluknya dan dilaknat dari 7 lapis langit di atas sana. Kemudian Nabi SAW menyebutkan 7 kelompok itu. Yang pertama kata Nabi SAW, mal'unun man amila qauma lutin, mal'unun man amila qauma lutin, mal'unun man amila qauma lutin. Rasul menyebut 3 kali, dilaknat orang-orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut. Dilaknat orang-orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut. Dilaknat orang-orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut. Rasul mengulang 3 kali. Subhanallah. Hari ini banyak orang-orang yang terjerumus kepada laknat yang pertama ini. Bahkan orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, mereka terorganisir, yang kita sebut dengan LGBT. Padahal perbuatan kaum Lut ini, perbuatan kaumnya kaum Lut ini bisa mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada dosa yang disebutkan dalam Al-Quran yang lebih jahat dibandingkan para pelaku homoseksual. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mal'unun man ata syai'an minal bahaim. Allah melaknat orang-orang yang menggauli binatang. Na'udzubillah. Dulu kita tidak paham atau tidak mengerti atau kita anggap mustahil ada orang-orang yang menggauli binatang. Tapi hari ini na'udzubillah, ternyata kita bisa menyaksikan, mendengar beritanya, ada orang-orang bahkan menikah dengan binatang. Maka mereka orang-orang yang terlaknat atas lisan Nabi SAW, mal'unun man ata syai'an minal bahimah. Mereka orang-orang yang terlaknat, orang-orang yang menggauli binatang. Kemudian juga yang keempat, Nabi SAW mengatakan, mal'unun man aqqa walidayhi. Terlaknat orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian yang kelima kata Rasul, mal'unun man jama'a bainal mar'ati wa baina ukhtiha. Terlaknat orang-orang yang menggabungkan antara saudari dan saudarinya secara bersamaan ketika melakukan poligami. Dia menikahi wanita, kemudian menikahi saudarinya, padahal wanita yang dinikahinya belum meninggal.
dia gabungkan antara saudari dan saudarinya, maka mereka orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, mal'unun man ghayyara hududal ardi, dilaknat orang-orang yang merubah batas-batas bumi. Dan yang terakhir, mal'unun man idda'a ila ghairi mawalihi, terlaknat orang-orang yang mengaku sebuah keturunan padahal dia bukan keturunannya. Seperti hari ini banyak orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, ternyata setelah dikoreksi nasabnya tidak sampai kepada Nabi SAW. Maka kalau seandainya mereka menasabkan diri kepada keluarga Nabi padahal bukan dari keluarga Nabi, maka Nabi SAW mengatakan mal'un, mereka orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang akan mendapatkan laknat, artinya dijauhkan daripada rahmat dan didekatkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasmaun, aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian juga di antara orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallah al-wasilat wal mutawsilat wal washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husni al mughayyira li khalqillahi azza wa jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambut, wanita-wanita yang mencukur halus, mencukur bulu halisnya, dan wanita-wanita yang mentato badannya, serta wanita-wanita yang mengikir giginya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut 4 kelompok dari kalangan wanita. Semoga tidak ada pada keluarga kita, pada istri-istri kita, pada anak-anak gadis kita, dan beritahu mereka bahwa perkara-perkara ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, orang-orang yang menyambung rambut asli dengan rambut palsu, dan ini penipuan, tidak diperbolehkan. Yang kedua, orang-orang yang mentato. Kulit ini bukan milik kita, kulit ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh merusaknya, karena merusak kulit sama dengan merusak zat yang telah menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh mentato badan-badan kita. Termasuk juga orang yang mencukur bulu halis, ini sebuah penipuan. Dan orang yang mengikir giginya, yang sekarang marak banyak wanita-wanita, mereka membehel gigi-gigi mereka. Kalau untuk urusan kesehatan, boleh jadi mungkin giginya renggang, tidak sebagaimana gigi-gigi orang lain yang normal, maka para ulama membolehkan. Tapi kalau hanya sekedar untuk kecantikan, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah melaknat wanita-wanita seperti ini. Kemudian juga di antara orang-orang yang dilaknat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah para peminum khamar. Subhanallah, tidak ada dosa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih parah dibandingkan para peminum khamar, karena setiap orang yang terlibat dalam khamar maka mereka terkena dosanya. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyratan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat dalam permasalahan khamr ini 10 perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat
dalam permasalahan khamar, minuman keras ini 10 perkara. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa saqiyaha wa ba'iaha wa akila thamaniha wal mushtari laha wal mushtarata lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat dalam perkara khamar ini 10 perkara. Melaknat yang memerasnya, melaknat yang mengambil hasilnya, melaknat yang meminumnya, melaknat yang mendistribusikannya, melaknat yang memerasnya, melaknat yang menuangkannya, melaknat yang menjualnya, melaknat yang memakan hasilnya, melaknat yang membeli secara langsung, dan melaknat orang-orang yang membelikan khamar untuk orang lain. Na'udzubillah, semua sama. Semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang memakan riba, orang-orang yang memberi makan riba, orang-orang yang mencatat riba, dan orang-orang yang menyaksikan riba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi perkara-perkara di mana orang-orang dilaknat oleh Allah karena dosa-dosa tertentu. Oleh karena itulah maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibu da'wa ya qadiyal haja. Allahumma nas'aluka al 'afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qumu lis salatil jum'ah rahimakumullah.